Begitu mendengar pengakuan yang mengerikan itu, amarah Anna tidak terbendung lagi. Dia langsung berdiri dari tempat duduknya, sob. Dengan wajah pucat dan mata yang menyala, dia langsung berteriak dengan lantang, "Pembunuh!" Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sobat CBF Cerita Bang Fawa, para sobat-sobat perjuangan, para pencari kebenaran di tengah kabut misteri yang tak berkesudahan. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian selalu dalam lindungannya. Dan jangan lupa tetap waspada dengan hal-hal yang di luar nalar yang selalu bersembunyi di balik tirai di kehidupan kita. Malam ini Bang Fawa hadir lagi, bukan sekedar membawa cerita, tapi membawa sebuah kisah yang menggetarkan jiwa. Sebuah kisah yang bikin bulu kuduk kita ini merinding dan sekaligus berpikir, benarkah hal seperti ini terjadi di dunia nyata? Siapkan mental, siapkan kopi, karena di hadapan Bang Fawa sekarang terhampar sebuah naskah yang isinya wah. Bukan main-main, sob. Ini tentang wanita yang konon katanya bisa membunuh orang dari jarak jauh tanpa menyentuh sehelai rambut pun. Percaya atau tidak? Nah, itu yang akan kita bahas tuntas. Mungkin kalau di Jawa ini terkenal dengan ilmu santet ya, sob. Baiklah, sob. Kita masuk ke dalam perjalanan kita, ke dalam lorong waktu. Kembali ke bulan September, tahun 1846, di sebuah tempat bernama Starford, Inggris. Di sana, lahirlah seorang gadis kecil bernama Anna Kingsford, atau biasa dipanggil dengan Anna Bonus. Nah, dengerin baik-baik, sob. Anna ini bukan lahir dari keluarga yang sembarangan. Dia berasal dari keluarga yang kaya raya, konglomerat kelas kakap di masanya. Dan yang bikin geleng-geleng kepala, dia adalah anak ke-12 dari orang tuanya. Bayangin saja, sob, 12 anak. Itu bukan keluarga. Itu udah kayak sepak bola lengkap dengan pemain cadangan. Tapi meskipun lahir di tengah kemewahan, nasib anak ini awalnya dipandang sebelah mata, sob. Dia ini bukan tipikal anak kaya yang kinclong dan sehat. Namun justru sebaliknya. Anak ini dikenal dengan kulitnya yang pucat pasi, kayak kesambar petir di siang bolong. Dan kerap sakit-sakitan. Kalau kata orang dulu sih, itu namanya kena lesu darah. Jadi bayangkan saja, sob, di antara 11 kakaknya yang mungkin segarang singa, muncul anak yang rapuh, kayak kembang sepatu habis hujan badai. Jujur ya, sob, kalau Bang Fawa melihat anak yang seperti itu di zaman sekarang ini, pasti Bang Fawa ini mikir, wah, anak ini pasti kurang asupan vitamin C, atau memang dia kebanyakan begadang gara-gara main game online. Tapi ini beda. Ini adalah Anna Kingsford, bukan anak zaman now yang tiap malam scrolling TikTok. Jadi ada apa di balik kepucatan dan kerapuhannya ini? Nah, disinilah letak keistimewaannya, sob. Di balik tubuhnya yang rapuh itu, ternyata anak ini menyimpan kekuatan yang misterius, kekuatan batin yang luar biasa. Dia diyakini memiliki kemampuan cuplikan peristiwa di masa depan. Bukan cuma tebak-tebakan ala dukun di pojok desa, tapi ini real, sob. Contohnya nih, dia bisa tahu kapan orang meninggal dunia. Coba bayangin, sob, kalian lagi asik-asik ngopi, terus kemudian Ana datang dan bilang, Mas, besok tetanggamu bakal meninggal loh. Kan serem, sob, bikin parno 7 turunan. Tapi ya, sob, setiap kelebihan itu pasti ada harganya. Dan bagi Ana, kelebihan yang dimilikinya ini jadi batu sandungan dalam kehidupan sosialnya. Karena bisa melihat masa depan, karena bisa melihat hal-hal aneh yang orang lain ini tidak tahu.
Ana ini dianggap aneh. Kasihan sob, udah pucat, sakit-sakitan, dijauhi pula. Ibaratnya udah jatuh ketiban tangga, ketiban durian, ketiban hati mantan. Kok malah curhat ya sob? Terkucil dari kehidupan manusia, Ana kemudian memilih menghabiskan waktunya dengan siapa coba? Dengan hewan-hewan sob. Tapi disinilah bakatnya itu muncul. Coba bayangin sob, anak gadis kaya raya dijauhi teman-teman, tapi malah asyik ngobrol sama kucing, anjing, atau mungkin dia bisa ngobrol sama ayam tetangga. Wahai ayam jago, kapan kau akan bertelur emas? Atau mungkin dia juga ngobrol sama semut. Selain hobi mengobrol dengan hewan lain, Ana ini juga punya kegemaran lain yang tidak kalah aneh bagi bocah seusianya. Ya, hobinya itu membaca. Dia bisa menghabiskan waktu berjam-jam, berhari-hari di dalam perpustakaan ayahnya. Ini bukan baca komik Doraemon sob. Ini buku-buku berat, buku-buku yang bikin pala pusing 7 keliling. Karena gemar membaca inilah sob, Anna Kingsford memiliki kecerdasan yang luar biasa. Anna Kingsford tumbuh menjadi sosok yang cerdas dan memiliki imajinasi yang luar biasa. Bayangin sob, di saat anak-anak lain masih sibuk bermain gobak sodor atau petak umpet pada waktu itu, Anna ini sudah bikin gebrakan besar. Saat usianya 13 tahun, dia sudah bisa berhasil menerbitkan novelnya sendiri. Gila kan sob, umur 13 tahun. Bang Fawa sih umur 13 tahun paling banter kerjanya mengejar layangan putus di pohon kelapa sob. Atau nyuri pohon mangga tetangga. Lah, ini si Anna Bonus beda kelas sob sama kita-kita. Judul novelnya Beatrice, A Tale of Early... Nggak tahu sob bahasa Inggrisnya apa. Yang jelas artinya itu Beatrice, kisah awal kaum Kristen. Jadi ini bukan sekedar cerita fantasi anak-anak, tapi sebuah novel sejarah yang membutuhkan riset dan pemahaman mendalam. Luar biasa sob. Nah, seiring berjalannya waktu, Anna tumbuh semakin besar. Minatnya di dunia literasi, dunia baca itu semakin kuat, bahkan tidak pernah pudar. Tapi ada satu hal baru yang mulai menyelinap ke dalam benaknya. Sebuah ketertarikan yang mungkin awal mula dari fenomena misterius yang akan kita bahas nanti. Anna mulai menumbuhkan ketertarikan terhadap hal-hal yang berbau gaib sob. Hal-hal di luar nalar atau yang kita sebut dengan okultisme. Selain mendalami ilmu-ilmu okultisme, Anna juga mendalami ilmu kebatinan atau yang biasa dikenal dengan ilmu teosofi. Nah, ini bukan hanya sekedar baca-baca buku horor ya sob. Ini sudah masuk ke ranah yang lebih dalam, yang berhubungan dengan spiritualitas, dengan kekuatan batin, dan hal-hal yang sering dianggap tabu di mata masyarakat. Setelah mendalami semua itu, Anna kemudian mengambil keputusan yang cukup revolusioner di zamannya. Dia memutuskan untuk menjadi vegetarian. Dan lebih hebatnya lagi, dia memperjuangkan kaum hak-hak sebagai wanita. Di zaman itu sob, jadi vegetarian saja itu sudah dianggap aneh. Apalagi jadi pejuang hak-hak kaum wanita. Itu ibaratnya kalian naik motor di jalan tol, pakai sepeda ontel. Udah pasti jadi pusat perhatian sob. Dan tantangan pertamanya untuk memperjuangkan hak-hak kaum wanita ini datang pada tahun 1873. Di tahun tersebut, Anna membuat keputusan yang bikin semua orang melongo, delongo bahasa Jawanya sob. Dia memulai kuliah kedokteran di Paris, Prancis. Bayangin sob, Paris, kota mode, kota cinta. Anna malah memilih kuliah kedokteran. Dan pada masa itu, anggapan masyarakat, wanita pada zaman itu cuma pantas di dapur, ngurus anak, paling banter cuma ngaji sob. Jadi dokter, itu dianggap tidak pantas sob pada waktu itu. Kayak Bang Fawa tiba-tiba pengen jadi balerina gitu, kan aneh. Tapi dengan bermodalkan kecerdasan yang luar biasa yang dimilikinya, Anna berhasil masuk di kampus yang bergengsi itu.
Dan saat menempuh bangku kuliah, ambisi Ana ini gak cuma pengen jadi dokter doang sob. Dia juga punya visi lain yang mulia. Dia ingin memperkenalkan menu makanan vegetarian di kalangan medis. Dan yang paling penting, dia ingin mencoba menghentikan praktek memakai hewan sebagai bahan percobaan sob. Selama di kuliah, Ana ini memang cerdasnya minta ampun sob. Nilai-nilainya selalu tinggi. Tapi bukan berarti dia menikmati semuanya di bangku kuliah. Ada satu hal yang sangat dia benci, sangat dia tidak sukai, yaitu setiap kali ada kuliah yang menampilkan praktek pembedahan dan percobaan memakai hewan. Kebencian Ana terhadap percobaan memakai hewan ini sudah pada puncaknya sob. Saking bencinya, dia berusaha mencoba menawarkan dirinya sendiri untuk dibedah, agar hewan yang hendak dijadikan percobaan itu tidak disakiti. Weleh, bayangin sob, rela badan sendiri disayat-sayat demi menyelamatkan hewan. Itu sih bukan cuma pecinta hewan sih, tapi itu sudah termasuk pahlawan tanpa tanda jasa bagi para hewan-hewan. Tapi ya sob, usulannya itu jelas ditolak mentah-mentah oleh dosen pengajarnya. Ya iyalah sob, mana ada dosen mau membedah mahasiswanya sendiri. Wah, kan bisa dipenjara. Ini sih, kalau zaman sekarang, si Ana ini mungkin sudah bakal jadi aktivis paling viral di TikTok sob. Dengan tagar save hewan, ada tagar lagi save Ana pahlawan, dan lain sebagainya. Tapi sih, ini kan zaman dulu. Mana ada TikTok? Yang ada kan hanya TikTok, TikTok, TikTok. Itu jam dinding berdetak sob. Wah, maaf sob, kok malah bangku aja jadi ngawur ya. Kemudian, lambat laun kondisi mental Ana ini semakin tertekan sob. Setiap kali dia harus melihat hewan disakiti dan dibunuh hanya untuk percobaan dan praktikum, hatinya itu terkoyak-koyak sob. Dan puncak dari kebencian ini tertuju pada satu orang, yaitu terhadap dosen fisiologinya bernama Claude Bernard. Claude Bernard ini sob, bukan hanya dia itu sering membedah hewan, tapi dia itu juga sering membanggakan di dalam prakteknya itu. Dia selalu mengatakan percobaan memakai hewan adalah hal yang perlu dilakukan demi kemajuan ilmu pengetahuan. Ibaratnya, kayaknya ini dia bilang, Hello guys, demi ilmu pengetahuan, saya rela menyiksa hewan. tapi di mata Ana sob, Claude Bernard itu bukan pahlawan ilmu pengetahuan. Di mata Ana, Claude itu adalah orang gila, orang yang sadis. Dia, si Ana, sering mencela Claude di hadapan para sahabat-sahabatnya atau orang dekatnya, melabeli Claude dengan kata-kata yang pedas. Dan akhirnya sob, kebencian Ana ini mulai memuncak dalam sebuah tragedi atau insiden pada bulan Desember 1877. Pada awalnya, Claude ini sedang bercerita di hadapan anak didinya. Dia dengan bangga menceritakan pengalamannya memanggang hewan hidup-hidup agar dapat mempelajari perubahan suhu pada tubuh hewan. Itu sih bukan masuk kategori ilmu pengetahuan, itu mah udah masuk dalam kategori horror show. Begitu mendengar pengakuan yang mengerikan itu, amarah Ana tidak terbendung lagi. Dia langsung berdiri dari tempat duduknya sob. Dengan wajah pucat dan mata yang menyala, dia langsung berteriak dengan lantang, "Pembunuh!" Ana kemudian bergegas pergi meninggalkan ruang kuliah. Tapi sebelum dia benar-benar hilang dari pandangan, Ana sempat mengancam akan membunuh Claude dengan kekuatan spiritualnya. Ya, kekuatan spiritual sob. Ini bukan cuma omong kosong. Ini ancaman dari seorang wanita yang mempunyai kemampuan di atas rata-rata. Dan tidak lama sesudah itu sob, Ana jatuh pingsan. Ana pada akhirnya memang siuman sob. Tapi yang terjadi selanjutnya itu lebih aneh, lebih mengerikan lagi. Tidak lama setelah Ana mengutuk Claude Bernard sob, apa yang terjadi? Claude mendadak jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Dan tahu nggak sob, Ana sendiri tidak menyembunyikan rasa senangnya setelah tahu kabar bahwa Claude meninggal dunia.
Malah dia dengan bangga mengklaim bahwa Cloud meninggal akibat kutukan yang dia lontarkan. Itu karena saya tak iya, saya yang kirimkan kutukan. Begitu kata Ana. Kalau kata Bang Fawasi, ini udah kayak film horor yang dibintangi oleh Anna Kingsford sebagai pemeran utamanya, Sob. Ngeri, serem, Sob. Mungkin kalau ada reporter zaman dulu ya, Ana ini akan diwawancarai, kemudian dia akan ngomong gini. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian. Saya Anna Kingsford dengan bangga mengumumkan bahwa Cloud Bernard telah tiada. Ini adalah hasil kerja keras saya mengutuk dari jarak jauh. Ayo, next. Siapa lagi yang mau saya kutuk? Antri dong. Aduh. Maaf sob. Bang Fawa ngawur lagi. Ini hanya perumpamaan. Kira-kira mungkin ya seperti itulah. Tapi ya sob, kematian Cloud Bernard ini ternyata belum membuat Ana merasa puas. Belum cukup. Karena apa sob? Karena selain Cloud Bernard ini, masih ada orang-orang lain yang juga melakukan praktek percobaan dengan hewan. Artinya, misi Ana belum selesai. Dendamnya masih membara. Kali ini sob, orang yang menjadi sasaran berikutnya adalah seorang dokter yang bernama Paul Bert. Menurut Ana, Paul Bert ini juga pantas dibunuh karena dia juga melakukan praktik percobaan kepada hewan. Si Ana ini memang kayak seperti hakim spiritual sob. Dia yang memutuskan siapa yang pantas hidup dan siapa yang pantas mati. Dan coba tebak apa yang terjadi sob. Pada bulan November tahun 1886, Paul Bert secara tiba-tiba meninggal dunia. Dan sekali lagi, Ana mengklaim bahwa Paul meninggal akibat diserang oleh dirinya secara gaib. Keberhasilannya dengan membunuh Cloud dan Paul ini sob, membuat Ana semakin percaya diri. Dia jadi kayak master pembunuh jarak jauh yang baru saja lulus dari kursus kilat. Dia bahkan ingin menghabisi orang-orang yang melakukan percobaan pada hewan. Mengerikan sob. Target Ana berikutnya setelah berhasil membunuh Paul Bert ini adalah seorang ilmuwan terkenal. Seorang yang namanya itu kita kenal sampai sekarang, yaitu Louis Pasteur. Iya sob, Louis Pasteur adalah orang yang terkenal dengan teknik pasteurisasinya, yaitu teknik membunuh kuman dan bakteri yang ada di dalam makanan. Dan karena temuannya itu, Louis Pasteur dijuluki Bapak Bioteknologi. Kalau sekarang, mungkin Louis Pasteur ini bakal jadi influencer makanan sehat yang sangat diidolakan sob. Dia akan juga muncul di Instagram, TikTok, YouTube, dan lain sebagainya. Tapi, di mata Ana, Louis Pasteur ini bukan bapak bioteknologi. Dia adalah penyiksa hewan yang pantas untuk dibunuh. Untuk mewujudkan keinginannya membunuh Louis Pasteur, Ana ini sampai pergi ke laboratorium Louis di Paris pada bulan November 1886. Ini bukan main-main sob. Dia ini seperti kayak assassin yang sudah siap melancarkan aksinya. Tapi ada yang berbeda kali ini. Saat Ana hendak menjalankan niat jahatnya, dia ini justru terjebak dalam hujan badai. Hujan badai yang sangat lebat dan ganas. Akibatnya sob, Ana pun jatuh sakit parah. Dan dia pun didiagnosis kena penyakit radang paru-paru. Nah, ini dia sob. Mungkin ini adalah karma. Atau mungkin ada kekuatan lain yang melindungi Louis Pasteur. Di satu sisi, Louis Pasteur sendiri memang sempat jatuh sakit secara tiba-tiba. Tapi Louis pada akhirnya pulih dan melanjutkan profesinya sebagai seorang ilmuwan. Meneruskan penemuannya yang bermanfaat bagi umat manusia. Kondisi berbeda sedang dialami oleh Anna sob. Sejak dia terkena penyakit radang paru-paru, kondisinya semakin memburuk. Tubuhnya yang dulu rapuh, kini semakin hancur, digrogoti penyakit. Dan pada akhirnya sob, sang gadis misterius dengan kekuatan membunuh dengan jarak jauh ini, Anna Kingsford, meninggal dunia pada tanggal 22 Februari
tahun 1888. Kematian Anna Kingsford Sob sampai hari ini masih meninggalkan begitu banyak pertanyaan, terutama tentang kemampuannya untuk membunuh orang dari jarak jauh. Apakah ini benar-benar kekuatan spiritual? Atau hanya kebetulan belaka? Apakah ini hanya cerita mistis yang turun-temurun? Atau ada penjelasan ilmiah yang belum kita ketahui? Anna Kingsford, sang gadis pucat yang diyakini bisa melihat masa depan, berbicara dengan hewan, menjadi seorang penulis di usia muda, menjadi seorang pejuang hak wanita, vegetarian, sekaligus seorang yang diyakini bisa mengirimkan kutukan kematian. Atau apakah ini hanya manifestasi dari suatu kebencian dan emosi yang teramat sangat? Kalau Bang Fawa sih, mending nggak usah punya kekuatan seperti Anna Kingsford Sob. Nanti kalau lagi bete sama tetangga yang memutar musik koplo jam 3 pagi, bisa-bisa nggak sengaja terkirim kutukan Sob. Kan repot. Tetangga gua kan akhirnya banyak yang mati Sob. Bang Fawa sih cuma pengen punya kekuatan bisa bikin konten viral tiap hari saja Sob. Cukup itu mah. Atau kekuatan bikin kopi tanpa perlu diseduh. Itu baru namanya kekuatan Sob. Tapi ya, terlepas dari segala misteri yang menyelimutinya, kisah Anna ini mengajarkan kita satu hal. Kekuatan, keyakinan, dan emosi, sekecil apapun itu, bisa memiliki dampak yang luar biasa, baik itu positif ataupun negatif. Dan satu lagi, kita harus menghormati semua makhluk hidup, baik manusia ataupun hewan. Karena siapa tahu kalau kita nyakitin hewan, nanti ada Anna Kingsford versi modern yang nongol di depan rumah kita. Kan serem Sob. Gimana Sob? Ceritanya bikin merinding kan? Kalau kalian suka dengan konten Bang Fawa yang penuh misteri dan kadang bikin ngakak ini, jangan lupa like video ini biar Bang Fawa ini semakin semangat. Subscribe dan nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan update terbaru. Komen di bawah ya, Bang Fawa ini penasaran banget sama pendapat kalian. Gimana tentang cerita ini? Atau kalian punya cerita yang lain yang lebih serem? Komen ya. Share juga ke teman-teman Sob, biar makin banyak yang ikutan merinding bareng. Terima kasih Sob, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.